akan bersama paparan dan diskusi langsung dengan pimpinan Universitas PGRI Yogyakarta yang luar biasa. Yang pertama akan kita dengarkan bersama sambutan dari Rektor Universitas PGRI Yogyakarta kepada Profesor Dr. Insinyur Paiman MP. Disilakan. Nggak ada suara. Nggak kedengeran. Sekali lagi, acara berikutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas PGRI Yogyakarta kepada Profesor Dr. Insinyur Paiman MP. Kami persilakan. mau ikan aja. Kita masih menunggu untuk Bapak Rektor karena belum bisa bergabung. Kita masih menunggu untuk sambutan dari Rektor kita. Sudah, suara saya sudah terdengar? Sudah Pak Rektor, kami persilahkan. Oke, karena ini baru agak di luar kota, jadi sinyalnya nggak begitu bisa masuk. Yes. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam mahasiswa baru yang saya hormati. Ini berarti rektornya ya? Pimpinan Universitas PGRI Yogyakarta, atau kita sebut sekarang itu UPY, itu disingkat UPY. Yang saya banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bertemu meski secara virtual dalam acara silaturahim dan pertemuan wali mahasiswa baru dengan kami, keluarga besar Universitas PGRI Yogyakarta. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting karena keberhasilan putra-putri Bapak Ibu dalam menempuh apabila kita bersinergi. Universitas PGRI Yogyakarta atau UPY memiliki visi besar, yaitu pada tahun 2043 menjadi perguruan tinggi unggul, menghasilkan lulusan yang bertakwa, profesional, inovatif, komitmen nasional, dan berwawasan global. Visi ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi arah dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami mengembangkan misi dan strategi yang terarah. Kami menguatkan berbasis outcome based education atau disingkat dengan OBE. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, serta memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional. Semua ini dilakukan
agar putra-putri Bapak Ibu tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga unggul dalam karakter dan siap bersaing di dunia global. Kami juga menerapkan dari AGIS profesional, inovatif, dan kebangsaan sebagai budaya kampus UPY. Nilai-nilai ini kami integrasikan dalam kegiatan akademik dan non-akademik, sehingga mahasiswa tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Bapak, Ibu yang saya hormati, UPY kini memiliki berbagai program unggulan untuk mendukung internasionalisasi. Antara lain, di UPY itu ada namanya kelas bilingual. Jadi kita di dalam pembelajaran menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kelas global. Nanti mahasiswa itu kurang lebih 1 semester nanti bisa kuliah di luar negeri. Nah, 1 semester terus pulang. Kita juga bertukar. Dosen dari luar negeri ngajar di Suaranya hilang. Putus-putus. Suaranya nggak kedengaran. Ya kedengaran yang saya ngomong. Suaranya nggak dengar, Pak. Pedat naon. Kira dulu. 13. Putus-putus. Putus-putus. Nggak ada suaranya, Pak. Putus-putus. Nyambung. Tak tulis ayah aja ya, Agus Subagio ya. Nggak dengar suaranya, Pak. Memang Udah ngomong, berarti nggak kedengaran. Nyawanya kali ya. benar, Pak, karena ternyata di mute dari pusatnya. Ya, saya ulang, Bapak Ibu. oke. UPY Subagio ini aja ya. memiliki berbagai program unggulan untuk mendukung internasionalisasi. Antara lain ada namanya kelas bilingual. Jadi di UPY itu menerapkan pembelajaran pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu nanti sejak awal mahasiswa yang pengen kuliah dengan bilingual silahkan masuk di kelas bilingual. Kemudian ada kelas global. Nah, kelas global ini nanti mahasiswa bisa kuliah di luar negeri 1 semester. Yang kali ini yang banyak kerjasama dengan China itu sudah berjalan. Jadi nanti kuliah di sana 1 semester, nanti setelah itu pulang lagi ke Indonesia lagi. Itu ada. Kemudian di samping itu ada pertukaran mahasiswa antar negara yang disebut dengan Sea Teacher. Ya, untuk magang belajar di tingkat ASEAN dan internship di berbagai industri di luar negeri yang kali ini kita sudah bekerja sama, itu ada di China dan di Singapura. Nanti putra-putri Bapak Ibu bisa ikut kuliah di sana. Nah, kami ingin memastikan bahwa lulusan UPY tidak hanya siap bekerja di tingkat nasional, tetapi juga mampu berkiprah di kancah internasional. Nah, monggo nanti Bapak Ibu, kalau putra-putrinya suatu saat anak saya pengen dikirim 1 semester di luar negeri Pak Rektor, boleh dipersilahkan. Memang kita persiapkan sejak awal. Jadi sejak awal itu kita berikan brosur pada mahasiswa, siapa mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri, silakan. Nanti akan kita kirim di sana, belajar di sana, suatu saat pulang lagi ke Indonesia. Karena biasanya hanya kita kirim 1 semester. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, capaian mahasiswa dan dosen terus kami tingkatkan. Mahasiswa di UPY banyak sekali menjuarai
berbagai lomba-lomba nasional maupun internasional. Karena kami sering melakukan lomba-lomba internasional. Siapa saja mahasiswa yang memiliki keahlian silakan ikut. Dan ini sangat bagus sekali karena kejuaraan-kejuaraan ini nanti ijazah atau sertifikat dari kejuaraan ini bisa sebagai pendamping ijazah di dalam rangka kelak untuk mencari pekerjaan. Di samping itu, dosen-dosen yang ada di sini saya tugaskan, saya wajibkan sering keluar negeri, bahkan kerjasama penelitian maupun publikasi internasional. Dan mahasiswa juga kami dorong supaya mereka ikut dosen dalam penelitian maupun publikasi internasional. Terbukti mahasiswa di UPY ini sekarang banyak tulisan-tulisan internasional. Tidak hanya sekedar pakai bahasa Indonesia, tetapi mereka bisa menulis dengan bahasa Inggris yang bagus dan tulisannya dikonsumsi oleh para akademisi seluruh dunia gitu. Nah, UPY juga terus mendorong meningkatkan akreditasi program studi dan institusi dengan target menjadi kampus unggul secara nasional. Insya Allah kita rancang di tahun 2027 UPY sudah memiliki akreditasi IPT unggul. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kami memahami bahwa keberhasilan mahasiswa bukan hanya tanggung jawab kampus, tetapi juga kolaborasi erat dengan orang tua dan wali. Oleh sebab itu, pada hari ini saya ingin sekali ketemu Bapak Ibu, karena kalau kita lakukan terus-menerus seperti ini setiap tahun, insya Allah putra-putri Bapak Ibu tidak ada masalah. Nah, ya saya titip Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu ke depan, saat putra-putrinya kuliah di UPY, tolong telepon ke kampus. Karena pernah terjadi, mahasiswa itu ditanya orang tua itu baik-baik saja. Tetapi mereka, ya ini satu hal yang saya sampaikan Pak, mereka dikasih uang oleh orang tua, kadang-kadang uangnya itu enggak untuk membayar SPP. Mereka ditanya orang tua, kadang-kadang kuliahnya lancar-lancar. Kenyataannya mahasiswa itu tidak bayar dan tidak kuliah. Itu tidak hanya 1-2, tetapi banyak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu juga ngontrol. Tidak langsung tanya ke mahasiswa atau putra-putrinya, langsung telepon ke universitas. Akan dilayani dengan sebaik-baiknya demi kontrol kita bersama. Jika ada masalah, Bapak Ibu bisa telepon kami. Insya Allah kami akan menjaga sebaik-baiknya putra-putri dari Bapak Ibu. Ini demi keberhasilan putra-putri Bapak Ibu, maka kami butuh kerjasama yang baik. Kami sebagai orang tua di Jogja, nah Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya kuliah di tempat kami, terus dikontrol. Jangan mudah percaya, ya. Jangan mudah percaya pada anak. Anak itu masih muda, kadang-kadang jiwanya masih labil. Oleh sebab itu, kontrol yang rutin, ya tujuannya adalah untuk menjamin keberhasilan kuliah dari putra-putri Bapak Ibu. Nah, saya minta nanti dari pihak UPY akan selalu kontak dengan Bapak Ibu secara ini ya, secara rutin, dan Bapak Ibu pun bisa nanti ngecek di sistem informasi UPY, bisa ngontak putra-putrinya sudah bayar SPP atau belum. Putra-putrinya apakah setiap semester ngambil SKS-nya sudah tepat atau belum. Itu nanti Bapak Ibu bisa kontrol dari rumah. Oleh sebab itu, saya butuh kerjasamanya yang baik supaya putra-putri Bapak Ibu 3,5 tahun yang akan datang atau sampai 4 tahun ke depan sudah lulus menjadi sarjana, pulang membawa ilmu dan ijazah. Setuju ya Bapak Ibu gitu ya? Setuju. Ya? Setuju. Setuju Pak, setuju. Itu yang saya inginkan. Saya tahu Bapak Ibu bagaimana mencarikan biaya demi putra-putrinya bisa lulus. Setuju Pak.
pulang sukses, pulang lulus tepat waktu. Saya yakin itulah yang diinginkan Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu begitu ya? Setuju. Terima kasih. Nah, oleh karena itu, hubungan yang baik antara orang tua dan pihak kampus itu sangat penting sekali demi keberhasilan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk terus bersinergi, mendampingi dan memberikan dukungan penuh kepada putra-putri Bapak Ibu dalam menjalani proses belajar di UPY. Bersama-sama kita membimbing mereka menjadi lulusan berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Akhirnya, saya ucapkan selamat datang kepada keluarga besar UPY. Mari kita bersama-sama menghantarkan putra-putri Bapak Ibu menuju masa depan yang gemilang, menjadi kebanggaan keluarga. Lagi ya, bentar. Untuk itu, saya akhiri sambutan saya. Dan sekali bisa tatap muka langsung dengan orang tua wali murid. Semoga kerjasama kita tetap baik dan nanti putra-putri Bapak Ibu bisa lulus dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Pak. Amin, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Rektor, dan sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kendala kurang stabil dari jaringan Bapak Rektor karena beliau sedang tidak berada di kampus dan sedang dinas luar begitu. Selanjutnya sambutan kedua, sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta kepada Dr. Andes Johannes Sabari MSI, disilahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Ya, selamat sore. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu mahasiswa yang berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Betul ya? Maaf Pak, suaranya kecil banget. Ya, betul Pak. Suaranya terlalu kecil, nggak kedengaran. Ya. Kurang keras ya? Suaranya nggak jelas. Kurang keras suaranya. Oh ya. Kalau begitu saya keraskan sekarang. Oke, lanjut. Ya, sudah jelas Pak. Baik, sudah kedengaran? Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Badan Penyelenggara Universitas PGRI Yogyakarta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya di UPY, Universitas PGRI Yogyakarta. Dengan kepercayaan itu, kami akan mengembalikan putra-putri Bapak nanti setelah lulus dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai badan penyelenggara mendampingi rektor untuk mengembangkan universitas ini dengan baik. Barangkali Bapak Ibu kepingin tahu seperti apa, macam apa, berapa kampus, barangkali begitu saya akan informasikan. Universitas PGRI Yogyakarta atau UPY ada 3 komplek kampus besar. Yang pertama kampus
1. Ya, sekarang saya ada di kampus 1, di unit 1, yang terdiri dari 2 fakultas, yaitu Fakultas Bisnis dan Hukum, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Ini ada di kampus 1. Kemudian kampus 2, ini FKIP. Di sana ada 12 prodi ya, kalau nggak salah 12 prodi di FKIP, dan berlantai 4 itu di gedung unit 2, kira-kira ya mungkin 300 meter lah dari kampus 1 ini. Jadi kalau mahasiswa berkoordinasi di kampus 1, di auditorium, tidak begitu jauh. Kemudian di komplek kampus unit 3, itu ada 2 unit sebenarnya, yaitu Fakultas Pertanian, itu menghadap ke barat. Tapi sekarang kami sedang membangun gedung lantai 8. Jadi gedung berlantai 8. Nah, ini menghadap ke timur sehingga kita sebut sebagai unit 4 gitulah kira-kira. Jadi sebenarnya kalau kompleknya dalam satu kampus, dalam satu komplek, tapi karena menghadapnya barat dan timur, sehingga lalu disebut 2 kampus, kampus 3 dan kampus 4. Nah itulah kira-kira wawasan Bapak Ibu barangkali yang belum ke Jogja, tapi saya pikir Bapak Ibu sudah ke Jogja juga, tapi mungkin belum tahu persis seperti apa tuh kampus UPY itu. Nah beberapa tempat juga disiapkan. Sekarang kami sedang menyiapkan sport center, karena kami ada program studi IKOR ya, tentang keolahragaan, ilmu keolahragaan. Ini sedang kami siapkan, dan tanggal 2 nanti KKN akan kami sampaikan rencana pembangunan sport center itu di selatan unit 3. Nah itu kira-kira Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan tentang kondisi kampus di Universitas PGRI Yogyakarta atau di UPY. Kemudian fasilitas apa saja yang ada di UPY? Kami akan menginformasikan bahwa fasilitas yang ada, ruang-ruang semua ber-AC, ya. Jadi ruang-ruang itu sudah ber-AC. Kalau barangkali ada yang AC-nya rusak ya tentu diinformasikan agar segera diperbaiki. Jadi semua ruang sudah ber-AC. Sehingga kalau kuliah tidak terlalu panas ya. Ini tentang kondisi ruang. Kemudian tentang saluran pengairan juga sudah diatur oleh para ahli pembangunannya, dan fasilitas akademik yang menurut kami sudah cukup memadai, dan tentu kalau ada hal-hal yang kurang kami siap untuk mengembangkan atau menyempurnakan. Kami tidak sangat tertutup untuk menerima kritik yang membangun untuk kebaikan kita bersama-sama. Nah, itulah kira-kira yang berkaitan dengan komplek pergedungan kita. Lalu tentang kualifikasi dosen, sekarang barangkali perlu saya informasikan bahwa dosen-dosen kami sudah sekitar 70-an lah, itu sudah doktor. Jadi ada yang sedang sekolah, ada yang sudah lulus, dan tentu saja nanti akan kita siapkan juga untuk pendidikan lebih lanjut di masa-masa yang akan datang. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa kita akan segera menuntut akreditasi unggul, karena itu termasuk program yayasan juga, program kami sejak tahun 2022 sudah kami programkan, dan masih tertulis itu, karena program unggul itu tidak bisa ditawar istilahnya. Kalau kita memang mau meningkatkan universitas ya kita harus unggul gitu ya.
Jadi ini saya kira bagus untuk kita kembangkan bersama-sama. Saya kira itu yang perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan disampaikan, bisa lewat mahasiswa putra-putri Bapak Ibu, bisa langsung kepada kami. Jadi kami terbuka untuk mendapatkan informasi. Nomor telepon saya 085 0857 0923 4517. Saya kira itu penting saya sampaikan agar kita bisa bersama-sama maju. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat diulang nomor teleponnya. Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta, Dr. Andes Johannes Sabari, MSI. Gimana? Kok tetap? Sudah selesai ya? Ini kata siapa? Bener aku Pak, betul Pak, itu selesai Pak. Kamu siapa? Aku Fajar. Aku sahabatmu dari masa depan. Andaikan aku percaya kamu datang dari masa depan, mau kamu apa? Aku mau membuat masa depanmu jauh lebih baik. Anggaplah sekarang aku percaya. Kamu harus janji dulu ke aku. Kamu harus janji, kamu bakal nurut sama perkataanku. Kamu daftar ya di Universitas PGRI Yogyakarta. Nanti kita ketemuannya di sana. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita masih bersama. Sebentar lagi kita akan membahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh Bapak Ibu orang tua wali dari mahasiswa baru, begitu. Saat ini kita sudah bersama Bapak Ibu Wakil Rektor di Universitas PGRI Yogyakarta. Di sebelah kiri saya, ini sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya ada Bapak Ahmad Riyadi Mkom. Beliau Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Yogyakarta bidang akademik dan kelembagaan. Kemudian di sebelah kiri Bapak Wakil Rektor 1 ada Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Fitri Susilowati MSc, beliau Wakil Rektor 2 bidang administrasi umum dan PSDM. Kemudian di paling ujung ada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Yogyakarta, Dr. Septian Aji Permana MPD, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Nah, yang pertama kita akan berdialog dengan Bapak Ahmad terkait akademik dan kelembagaan tentunya. Jadi untuk orang tua wali barangkali juga perlu tahu sebenarnya apa yang nanti perlu dipersiapkan oleh putra-putrinya sebelum nanti berangkat ke Jogja. Atau mungkin nanti apa yang perlu disiapkan dan bahkan mungkin nanti bisa diingatkan begitu ya oleh orang tua wali mahasiswa begitu. Baik, yang pertama barangkali terkait kewajiban mahasiswa Bapak di bidang akademik, tentunya nanti setelah menjadi mahasiswa itu apa saja yang harus dilakukan terkait akademik, kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Heni. Selamat sore Bapak sekalian. Selamat bertemu dengan kami dari Universitas PGRI Yogyakarta.
perlu kami sampaikan terkait kewajiban mahasiswa di bidang akademik ya. Jadi setiap semester itu siklusnya sama. Pertama, mahasiswa harus registrasi. Itu yang pertama, untuk mendaftarkan diri sebagai statusnya supaya aktif sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah mengisi KRS atau memilih mata kuliah yang akan ditempuh di semester itu. Kemudian setelah pengisian KRS ini nanti ada bimbingan akademik ya untuk memilih mata kuliah yang pas atau yang sesuai dari kemampuan dari mahasiswa atau capaian per semesternya. Kemudian kira-kira selama 4 bulan itu nanti ada kuliah, ada praktikum, ada praktek lapangan, itu adalah pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester, kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester. Ini adalah semester utuh kegiatannya begitu, ini harus dilakukan. Kalau misalnya tidak registrasi berarti tidak terdaftar menjadi mahasiswa. Atau boleh dikatakan ini namanya mahasiswa hilang karena tidak terdaftar. Karena perlu diketahui Bapak Ibu sekalian nih, untuk administrasi mahasiswa ini administrasi secara nasional. Jadi administrasinya di Kementerian Pendidikan Nasional ini laporannya 1 semester 2 kali. Pertama adalah saat registrasi dan pengisian KRS, yang kedua saat setelah nilainya keluar. Jadi 2 kali dalam 1 semester harus dilaporkan. Sehingga kalau misalnya mahasiswa tidak registrasi berarti tidak terdaftar. Atau mahasiswanya registrasi tetapi tidak ngambil KRS berarti ya tidak bisa kuliah begitu. Jadi maka mohon tiap semester itu siklusnya demikian itu sampai nanti semester akhir. Jadi kalau di kampus UPY ini istilahnya masa studinya atau masa kurikulumnya itu ada 8 semester atau 4 tahun. Itu secara normal bisa sampai 4 tahun. Tetapi bagi mahasiswa yang semangat, ini kita harapkan ini ya, lulusnya 3,5 tahun sudah lulus, sudah bisa. Tapi kalau yang biasa-biasa bisa 4 tahun atau yang agak mungkin ada kerja sampingan kadang lebih dari 4 tahun ya, ini mohon sama-sama dikontrol. Jadi kira-kira begitu Mbak, ini jadi siklusnya per semester yang harus dilakukan mahasiswa itu. Iya, tadi telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 bahwa masa studi selama 4 tahun begitu nggih Bapak. Nah, barangkali yang sering terjadi adalah ini barangkali ada yang keasikan bekerja begitu Pak. Kemudian lewat dari 4 tahun apakah bisa dan itu bisa sampai tambah berapa semester begitu Pak barangkali? Oh ya. Ya, terima kasih Mbak ini. Untuk masa tempuh kurikulum tadi saya sampaikan adalah 8 semester atau 4 tahun. Adapun masa maksimum ya, itu yang S1 7 tahun. Tapi jangan sampai 7 tahun ya. Semoga tidak ya Semoga Bapak tidak. ya. Harapan kita 4 tahun sudah lulus, kalau misalnya molor-molor dikit ya 5 tahun lah kira-kira gitu. Tapi sangat tergantung dari mahasiswa sendiri. Iya, tentunya. Jadi dari kurikulum sudah memberikan kelonggaran 3,5 tahun itu bisa, ngapain harus lama gitu. Betul sekali. Ya. Jadi nanti barangkali kira-kira putra-putri Bapak Ibu sudah menempuh pendidikan di tahun ketiga itu sudah mulai dipantau dengan ketat ya Bapak Ibu. Ini sudah mau memasuki tugas akhir atau kalau di perkuliahan namanya skripsi begitu, apakah sudah memenuhi SKS-nya untuk dapat mengambil tugas akhir atau belum. Nah, ini juga perlu bantuan dari Bapak Ibu orang tua di rumah untuk dibantu memantau juga nantinya agar tidak lebih dari batas maksimal masa studi. Karena sayang sekali nggih Bapak nanti apabila sudah menempuh 4 tahun atau bahkan lebih tidak bisa sampai ke tugas akhir begitu. Ya, kapan sedikit Mbak. Memang biasanya pengalaman saya yang sudah lama itu biasanya memang di skripsi pas sudah semester 7, semester 8 itu kadang asik ya, kadang asiknya itu mungkin bisa sambil kerja sehingga kadang-kadang lupa gitu karena kontrolnya kan beda dengan mata kuliah biasa ya. Kalau mata kuliah biasa itu ada ketemu dosen, ada pertemuan, ada perkuliahan. Kalau skripsi kan lebih mandiri sehingga kadang-kadang terlena di situ. Gitu pengalamannya ya. Dan di sistem perkuliahan juga sudah bisa dipantau online dari rumah Bapak Ibu apabila ini anak saya menempuh kuliah tidak ya atau
tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus, ini apakah dibayarkan atau tidak, itu nanti juga Bapak Ibu bisa mengecek dari rumah, dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu tidak harus ke Jogja begitu, nanti bisa memantau dari perkuliahan. Nah, masuk ke informasi sistem perkuliahan di kita Bapak, mungkin bisa sedikit diceritakan kepada Bapak Ibu orang tua? Ya, terima kasih. Untuk sistem perkuliahan kita menggunakan model kredit semester. Artinya untuk yang selama 8 semester itu masing-masing prodi rata-rata kurang lebih 150 SKS atau mata kuliahnya sekitar 60 mata kuliah untuk semua prodi. Sehingga ini di range dalam 8 semester. Untuk yang semester 1 2 ini biasanya 20 SKS. Tapi setelah semester 3 nanti bisa mengambil lebih dari 20, maksimum 24. Nah, sehingga ini bisa dimanfaatkan gimana supaya nanti 3,5 tahun lulus itu berarti ngambilnya setelah tahun pertama selesai mestinya bisa 24 sehingga bisa mengambil mata kuliah di atasnya. Tapi kalau misalnya ada matur yang gagal berarti kan harus ulang tahun berikutnya sehingga ini akan memperlama masa studi. Betul. Jadi kira-kira gitu. Jadi monggo ini memberikan kelonggaran pada mahasiswa, artinya yang kita harapkan semangat cuma ya, sehingga nanti bisa tidak hanya 20 yang diambil, tapi bisa sampai 24. 24 SKS paling tidak ada 6 sampai 7 mata kuliah, Bapak. Jadi nanti itu yang biasanya tiap semester akan bisa dipantau oleh Bapak Ibu orang tua di rumah. Kalau putra-putrinya nanti paling tidak 6 sampai 7, kemudian setelah tadi di tahun pertama kalau nanti bisa mengambil maksimal di 24 SKS, 7 mata kuliah, nanti bisa harapannya lulus cepat dan tepat waktu, begitu. Mohon maaf, diulang Ibu atau Bapak. Bapak Wakil Rektor 1, kemudian nanti kami informasikan kepada Bapak Ibu orang tua, barangkali nanti ada pertanyaan, boleh ditulis dulu. Nanti kalau waktu masih tersedia, nanti kita bisa jawab di akhir sesi, begitu nggih. Jadi kita selesaikan dulu sampai nanti Bapak Wakil Rektor 3. Baik, kita beralih ke Ibu Wakil Rektor 2, tentunya terkait tidak jauh-jauh dari bidang keuangan, administrasi, kemudian SDM dan sarana prasarana begitu ya. Untuk yang pertama mungkin terkait penjelasan informasi biaya perkuliahan Ibu, tentunya orang tua di rumah pasti juga bertanya-tanya bagaimana sistem pembayarannya, kemudian perkuliahannya itu, biaya perkuliahannya itu sudah mencakup apa saja dan kapan, tentunya itu yang pasti sering ditanyakan ya Bapak Ibu. Ini saya wakili di sini untuk bertanya ke Ibu Wakil Rektor 2. Monggo Ibu Dr. Fitri kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Heni atas waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk join pada Zoom di kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini tadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu, itu terkait dengan bagaimana sistem pembayaran perkuliahan untuk mahasiswa baru di tahun 2025-2026. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu perlu kami sampaikan tentunya terkait dengan pembayaran administrasi keuangan ini dalam upaya untuk menjamin kelancaran, ketertiban administrasi dan juga tentunya akan terkait dengan peningkatan kualitas kegiatan akademik yang tadi sedikit banyak tentunya sudah disinggung oleh Bapak WR1 beberapa kegiatan. Nah, kemudian terkait dengan berikutnya ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan biaya perkuliahan, kemudian komponen dari biaya perkuliahan, kemudian kapan waktu pembayarannya, kemudian prosedur dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan terkait dengan sistem pembayaran perkuliahan di Universitas PGRI Jakarta ini dengan menggunakan sistem UKT, ya, uang kuliah tunggal. Di mana di dalam pembayaran UKT itu pertama terdiri dari biaya kuliah yang akan ditagihkan atau dibayarkan oleh Bapak Ibu itu secara rutin di setiap semester. Kalau mendasarkan pada lama studi untuk teman-teman yang nanti akan studi di S1 itu paling lama adalah 4 tahun kalau lama studinya, dan selama 4
tahun tersebut tentunya kalau didistribusikan akan terdiri dari 8 semester. Dan dalam semester itu untuk setiap program studi tentunya besaran biayanya akan berbeda. Perbedaan tersebut tentunya terkait dengan biaya operasional dari masing-masing prodi juga berbeda. Nah, penagihannya akan disampaikan di setiap semester dari semester 1 sampai dengan semester akhir yang besarannya adalah sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tadi terkait dengan biaya tersebut, kami juga sudah memberikan informasi yang kami rancang terkait dengan biaya tambahan yang tentunya itu akan menunjang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan skill atau kompetensi dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, itu seperti misalnya terkait dengan kegiatan KKN, kemudian juga beberapa kegiatan penciri prodi. Dan kami sudah membuat rancangan dari masing-masing kegiatan itu, biaya yang akan ditagihkan itu disebar selama dengan 8 semester, karena secara normal studi untuk teman-teman S1 itu adalah selama 8 semester atau selama 4 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian terkait dengan besaran dari biaya yang kami informasikan tersebut sudah melalui beberapa yang kaitannya dengan biaya akademik, kemudian pengembangan sarana prasarana, layanan kemahasiswaan, operasional universitas, dan juga tentunya untuk pengembangan institusi, di mana semuanya tentunya luarannya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan yang akan mendorong peningkatan lulusan di Universitas PGRI Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian terkait dengan kapan sih begitu nggih, terkait dengan pembayaran kuliah. Nah, itu biasanya sistem pembayaran kuliah itu akan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama itu di awal semester, kemudian tahap kedua itu di akhir semester. Dan di masing-masing semester itu kalau masuk di semester gasal itu akan ditagihkan di bulan Agustus untuk periode awal, kemudian di akhir adalah di bulan Desember. Kemudian untuk semester genap, itu biasanya di awal semester akan ditagihkan di bulan Februari, dan di akhir semester akan ditagihkan di bulan Juni. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini Universitas PGRI Yogyakarta sedang dalam rangka upaya untuk mengembangkan sistem informasi yang terpadu, termasuk dalam proses sistem pembayaran. Dan ini sudah kita mulai 2 tahun ini, dan teman-teman nanti mahasiswa di angkatan 2025-2026 itu juga menggunakan sistem yang terintegrasi. Ya, saat ini sedang kami kembangkan dengan menggunakan sistem Satria. Nah, bagaimana Bapak Ibu terkait dengan prosedur pembayaran? Tentunya nanti melalui sistem Satria, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa itu dapat melakukan pengecekan besaran tagihannya. Kemudian setelah itu tentunya mahasiswa akan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran tagihannya. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah mahasiswa mengisi KRS, dan tentunya setelah itu mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini mungkin kemarin juga sudah disampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya terkait dengan pembayaran dengan menggunakan sistem Satria. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti monggo bisa dipantau, bisa dilihat sebenarnya setiap semester itu tagihan putra-putri Bapak Ibu besarannya berapa. Sehingga Bapak Ibu bisa mengecek besarannya di setiap semester dalam rangka upaya juga Bapak Ibu ikut memantau terkait dengan ketertiban putra-putri Bapak Ibu dalam melakukan pembayaran. Nah, ini di awal untuk penggunaan username dan password itu menggunakan nomor pokok mahasiswa. Tapi kami sarankan kemarin teman-teman mahasiswa itu ketika sudah masuk ke sistem Satria dapat melakukan perubahan terkait dengan password untuk keamanan ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya berikutnya ini mungkin secara teknis kemarin sudah disampaikan. Lanjut saja Mbak berikutnya.
Ini besaran tagihan ketika nanti Bapak Ibu mau melakukan pengecekan di sistem Satria tersebut. Kemudian saat ini pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa itu menggunakan virtual account. Saat ini kami bermitra dengan 4 bank, yaitu ada Bank Nasional Indonesia, kemudian ada Bank BPD DIY, kemudian Bank Jateng dan BSI. Saat ini yang sudah melakukan pembayaran secara host to host baru Bank BNI, kemudian Bank Jateng dan BSI, sementara untuk Bank BPD masih dalam proses pengembangan. Dan kami berharap ke depannya nanti dengan melalui berbagai proses pengembangan dan penyempurnaan, semuanya dapat terintegrasi dengan baik. Dan nyun sewu kami sampaikan Bapak Ibu nanti terkait dengan pembayaran yang dilakukan tidak secara virtual, misalnya ke Bank BPD, itu teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu juga harus bisa memastikan bahwa mengirimkan bukti pembayarannya ke bagian administrasi keuangan di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa virtual account itu di masing-masing bank itu memiliki jangka waktunya 1 kali 24 jam. Sehingga nanti kalau misalnya melebihi batas waktu, monggo nanti Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa bisa menghubungi di Baku untuk memperpanjang dalam proses pembayaran untuk jangka waktunya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan dengan sistem terintegrasi, kalau Bapak Ibu nanti melakukan pembayaran dengan menggunakan Bank BNI, kemudian juga dengan Bank Jateng dan Bank BSI, secara otomatis nanti di sistem Satria akan tertuliskan lunas begitu nggih Bapak Ibu, tapi tadi khusus yang Bank BPD tentunya harus melakukan konfirmasi dan nanti aktivasi dalam sistem verifikasi selama 3 kali 24 jam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon kerjasama tentunya dari Bapak Ibu semuanya supaya proses perkuliahan dari teman-teman mahasiswa putra-putri Bapak Ibu itu dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon kerjasamanya, mohon monitoringnya supaya Bapak Ibu juga bisa memantau putra-putrinya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak Eni, kami kembalikan. Baik, tadi sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 2 terkait penjelasan informasi biaya perkuliahan yang menggunakan sistem pembayaran UKT, kemudian sudah mencakup apa saja, tadi sudah komplit ya Bapak Ibu. Kemudian cara mengetahui tagihan juga ternyata sudah bisa diakses dari mana saja, sudah menggunakan bisa diakses di satria.up.ac.id tadi. Jadi nanti barangkali bisa dicoba di rumah Bapak Ibu. Kemudian di mana dan bagaimana cara membayarnya tadi juga ternyata bisa dilakukan di mana saja menggunakan virtual account yang sudah bekerja sama dengan kami. Ada beberapa bank yang tadi sudah disebutkan. Nah, tadi kemudian setelah membayar nanti kemana begitu? Nanti barangkali dari adik-adik mahasiswa kemarin juga sudah dijelaskan, barangkali nanti dari Bapak Ibu juga bisa mengingatkan bahwa nanti setelah membayar menuju ke Biro Keuangan yang ada di kampus begitu nggih. Kemudian terkait pembayaran sudah ya Bapak Ibu, kita beralih ke sarana prasarana pendukung dan fasilitas yang ada di Universitas PGRI Yogyakarta. Tadi oleh Bapak Ketua Pengurus sudah disampaikan sedikit, barangkali dari Ibu Wakil Rektor 2 bisa menambahi begitu. Baik, terima kasih Mbak Heni. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus Yayasan Universitas PGRI Jakarta bahwa saat ini Universitas PGRI Jakarta sudah dilengkapi sarana prasarana yang tentunya akan mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan. Di antaranya tentunya terkait dengan ruang perkuliahan yang sudah dilengkapi dengan kenyamanan seperti misalnya AC, LCD dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ruang micro teaching yang bisa digunakan untuk praktik teman-teman di FKIP. Kemudian juga kaitannya dengan beberapa ruangan atau gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan,
ya seperti ruang auditorium, kemudian ruang multimedia, dan tentunya beberapa fasilitas-fasilitas lain yang saat ini sedang dikembangkan, yang itu ada di unit 4 dan unit 3. Sehingga Bapak Ibu semua tidak usah khawatir, kami saat ini berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk juga dalam upaya untuk peningkatan kualitas dari sarana prasarana yang kami sangat berharap semoga bisa mendukung semua kegiatan akademik dari mahasiswa. Begitu Mbak Heni. Terima kasih Bu Warek 2. Ini tadi sudah sangat lengkap untuk Bapak Ibu barangkali masih membayangkan begitu ya. Apabila Bapak Ibu ingin melihat bisa dilihat di website kami di www.up.ac.id atau barangkali bisa dicek juga di Instagram maupun TikTok. Bapak Ibu yang punya TikTok bisa dibuka di PMB UPY dan juga UPY Official. Nanti bisa gak cuma membayangkan ya Bapak Ibu, ini kampus anak saya itu seperti apa, barangkali Bapak Ibu yang berada di luar Jawa dan belum bisa tindak atau datang langsung ke kampus kami, kampus kita, Bapak Ibu bisa melihat melalui media sosial dan juga YouTube maupun website kami. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Wakil Rektor 3 terkait tentunya dengan kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Nah, barangkali Bapak Ibu nanti membayangkan bahwa putra-putrinya ketika berkuliah yaitu datang ke kampus, kuliah atau kalau di SMA, SMP itu sekolah kemudian pulang. Akan tetapi di perkuliahan juga nanti akan ada banyak kegiatan di luar perkuliahan Bapak Ibu yang kita dengarkan bersama akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Rektor 3. Ini kira-kira kegiatan mahasiswa yang ada di UPY itu seperti apa Bapak? Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Heni. Baik, untuk terkait dengan kegiatan mahasiswa, kebetulan di tempat kami, di kita itu untuk program mahasiswa itu ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa reguler, nanti ada mahasiswa RPL ataupun mahasiswa karyawan lah. Terus habis itu ada mahasiswa yang program internasional. Jadi baik untuk Bapak Ibu, kalau untuk kegiatan mahasiswa yang reguler itu nanti untuk kegiatannya yaitu seperti biasanya itu perkuliahan akademik, tapi namun nanti juga untuk mahasiswa diwajibkan untuk ikut organisasi mahasiswa karena itu sebagai prasyarat Bapak Ibu untuk mengikuti beasiswa ataupun hibah-hibah ongoing. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti di tempat kami juga ada beasiswa ataupun ada hibah untuk ongoing, tetapi diwajibkan seluruh mahasiswa ikut Ormawa. Terus nanti untuk yang kelas karyawan ataupun yang RPL itu biasanya untuk perkuliahannya emang itu siang sampai malam. Itu emang nggak diwajibkan untuk mengikuti organisasi mahasiswa. Itulah yang membedakan nanti yang di program internasional. Di program internasional itu nanti emang ada suplemen tambahan, yaitu di dalam perkuliahan. Jadi kalau misalnya anggap aja logikanya dari pagi sampai siang kuliah biasa, reguler biasa. Nah nanti kalau siang sampai sorenya kalau yang ikut program internasional itu untuk semester baru dibekalin 2 bahasa, yaitu bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Kepentingannya apa? Karena itu tadi Pak Rektor sudah jelasin, nanti di semester 6 itu akan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti program perkuliahan yang ada di luar negeri gitu. Jadi sebelum diberangkatkan ke luar negeri sudah kita benahi dulu dalam segi bahasa itu. Baik, jadi tadi setelah dijelaskan bahwa di UPY selain ada kelas reguler, ada kelas RPL dan juga kelas internasional begitu ya Pak Warek. Kemudian tadi kami pengen tahu dong Pak Warek, apabila dari mahasiswa baru kita ada yang memiliki hobi atau prestasi barangkali di SMA-nya bermain musik begitu, mungkin bisa tersalurkan juga di kita ada beberapa unit kegiatan mahasiswa nggih Bapak, atau UKM sering disebutnya seperti itu. Mungkin bisa sedikit diceritakan Bapak. Oke, baik. Untuk menampung ke kreativitasan mahasiswa, jadi kebetulan ini di kita itu ada 53 organisasi mahasiswa dalam bentuk ilmiah maupun dalam bentuk non ilmiah gitu. Jadi
organisasi mahasiswa tersebut di dalam 53 ini di antaranya berarti 50%-nya hampir itu adalah yang bernaungan di program studi dalam bentuk himpunan mahasiswa program studi. Tetapi di luar dari himpunan mahasiswa prodi juga ada minat bakat ataupun yang kami sebut adalah unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa itu banyak nih Bapak Ibu. Jadi tadi udah jelasin ada musik, ada volley, terus ada pencak silat, ada taekwondo, terus ada juga racana, ada juga pencinta alam juga ada gitu. Menwa juga nggih, Pak. Menwa juga ada. Itu jadi emang kegiatan itu untuk mengasah kreativitasan mahasiswa, artinya mahasiswa yang awalnya juga masuk ke tempat kami yang melalui jalur prestasi akademik maupun akademik itu nanti setelah masuk di tempat kami tetap diasah. Saya contohkan kemarin ada mahasiswa yang ambil misalnya jalur prestasinya taekwondo ataupun pencaksilat. Nanti di tempat kami juga diwajibkan ikut unit kegiatan mahasiswa taekwondo atau pencaksilat lagi, dan dari situ tetap akan terus dilanjutkan untuk kegiatan perlombaan. Alhamdulillah kemarin di tempat kita juga ada yang ikut seleksi timnas gitu untuk cabur taekwondo dengan pencaksilat juga di Papomi sama KONI. Itulah itu juga hal menjadi prestasi. Tentunya nanti setelah anak Bapak Ibu yang memiliki prestasi balik ke tempat kita, kalau memang benar-benar membawa juara, kita juga beri apresiasi gitu. Juga ada yang masih bergabung di timnas futsal ya Bapak ya, yang saat ini tadi sudah disampaikan juga bahwa di Universitas PGRI Yogyakarta ada program studi ilmu keolahragaan dan tentunya banyak sekali prestasi yang sudah diraih, diantaranya belum lama ini menjuarai di Porsenasma nggih Bapak? Betul. Iya. Di futsal kalau nggak salah menjuarai juara 1, mendapatkan medali emas dan masih banyak lagi. Bahkan di internasional itu juga ada banyak sekali prestasi. Tadi disampaikan terkait seni, barangkali selain seni, olahraga, putra-putri Bapak Ibu juga ada yang hobinya menulis karya ilmiah atau bahkan puisi juga bisa. Begitu. Kemudian terkait kerjasama Bapak, Universitas PGRI Yogyakarta ini kan sering masuk surat kabar menjalin kerjasama baik nasional maupun internasional. Mungkin bisa diceritakan, kami persilakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih pada Mbak ini untuk perihal kerjasama. Kebetulan untuk kerjasama alhamdulillah di tempat kami sudah difasilitasin baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi untuk saat ini di UP sendiri atau Pak Rektor sering nyebut adalah UPY, itu kita ada beberapa corner kemitraan luar negeri. Yang pertama adalah corner Cina, ini sudah berdiri di tempat kami, dan juga ada corner Malaysia dan juga ada corner dari Singapura dan juga ada dari Thailand gitu. Jadi baru ada 4, tetapi alhamdulillah 4 corner tersebut telah memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan. Saya sebutkan contoh tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rektor. Jadi nanti untuk mahasiswa Bapak Ibu yang khususnya yang ambil kelas program internasional di UPY itu nanti emang di semester 6 itu akan dikirim ke Cina ataupun ke Singapura ataupun ke Malaysia ataupun ke Thailand gitu. Sehingga emang di situ mereka akan mendapatkan pengalaman, jelas nanti di SKPI ataupun surat pendamping kelulusan berbeda. Artinya memang ada tambahan seperti itu. Dan juga ini bagi untuk yang fakultas keguruan ini, yang teman-teman keguruan di tempat kita itu ada program kegiatan untuk internasional namanya Sea Teacher. Jadi Sea Teacher itu nanti memang teman-teman dari khususnya yaitu anak-anak dari FKIP gitu. Nah, di FKIP nanti akan ngajarnya itu tidak hanya di dalam negeri atau di Indonesia, itu kita berpartner dengan teman-teman Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura, sehingga memiliki pengalaman. Dan juga itu karena sebagai sertifikat sah oleh Kemendikbud, oleh negara,
Jadi nanti anak Bapak Ibu kalau yang mau ikut si teacher ataupun mengikuti kegiatan si teacher itu bisa mengajar atau bisa menjadi guru tidak hanya di Indonesia tetapi bisa menjadi guru di Malaysia, di Filipina, di Thailand gitu dan sebagainya yang termasuk dalam anggota dari Seameo gitu. Jadi nanti praktek mengajarnya bukan di Indonesia ya Bapak, Ya, tapi betul, di betul. luar negeri Bapak Ibu. Jadi Ya, betul. nanti putra-putri Bapak Ibu tinggal selama kurang lebih 1 bulan untuk praktik lapangan mengajar di luar negeri atau negara pilihannya nanti yang telah bekerja sama tentunya dengan Universitas PGRI Yogyakarta. Kemudian terkait beasiswa Bapak, ini beasiswa di Universitas PGRI Yogyakarta itu kan banyak sekali. Oke, Nah, betul. kira-kira nanti ini pasti juga yang banyak ditanyakan oleh orang tua dari wali mahasiswa kita bahwa mungkin selain mahasiswa untuk berprestasi, mungkin ada beasiswa yang lain, Pak? Oke, baik untuk beasiswa. Saya kira untuk orang tua juga udah paham, mungkin banyak sekali ini dari orang tua yang mendapatkan beasiswa yang dari UP sendiri, dari dalam sendiri yang kemarin telah mendaftar, ada beasiswa prestasi, ada yang beasiswa jalur minat, ada yang mendapatkan beasiswa anak anggota guru, itu juga banyak gitu. Tapi selain itu juga ada beasiswa KIP juga, itu yang dari pemerintah. Tetapi di luar dari hal tersebut, itu nanti juga ketika menjadi mahasiswa mendapatkan kesempatan juga mendapatkan beasiswa ongoing. Nah tentunya nanti ini monggo untuk Bapak Ibu senantiasa mengingatkan mahasiswa kepedulian karena kadang mahasiswa itu kalau sudah asik di Jogja udah asik main dan sebagainya ya ini kadang kalau tidak diingatkan menjadi lupa. Artinya apa? Nanti kita setiap pekan itu ada beasiswa yang namanya beasiswa CSR dari kemitraan bank. Ada Bank BNI, ada Bank BPD DIY, ada Bank BPD Jateng itu dan ada juga BSI itu memberikan beasiswa sebesar 6 juta gitu. Lumayan Bapak Ibu, setiap tahunnya adalah 6 juta diberikan kepada 10 mahasiswa. Lah itu untuk kriterianya bagaimana? Kriterianya cuma hanya simpel Bapak Ibu. Yang jelas nanti beasiswa tersebut akan kami sampaikan kepada Kaprodi. Nah nanti Kaprodi akan memilih 10 mahasiswa di program studi tersebut. Biasanya Kaprodi itu akan memilih ketika mahasiswa tersebut yang mau membantu kegiatan program studi yaitu yang mau ikut organisasi himpunan mahasiswa program studi. Nah biasanya akan dipilih 10. Nah itu yang menjadi ongoing. Terus habis itu juga ada nanti informasi setiap tahun pasti ada informasi terkait dengan masalah hibah dari pemerintah. Yang dekat ini Bapak Ibu ada kemarin alhamdulillah mahasiswa kita ada yang berhasil mendapatkan magang berdampak. Magang berdampak itu di Traveloka Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh, maksudnya itu magangnya itu di Traveloka gitu. Tapi masa kami itu kemarin alhamdulillah gajinya lumayan Bapak Ibu, itu 20 juta per bulan. Tapi emang karena itu program pemerintah yaitu magang berdampak cuman hanya sekitar 4 bulan gitu. Tetapi biasanya nanti kalau anak Bapak Ibu bagus, baik bisa dilanjut. Terus juga ada beasiswa Bapak Ibu terkait dengan studi lanjut yaitu S2 baik di dalam maupun di luar negeri. Perlu diingatkan juga Bapak Ibu, jadi untuk mahasiswa baru ini nanti Bapak Ibu mengingatkan lagi kepada anak mohon di mahasiswa baru ini kita buat grup nih Bapak Ibu. Karena kami tanya kepada anak-anak, khususnya saya yang selaku kemahasiswaan, tanya kepada anak-anak kira-kira itu masuk di UPY itu memiliki impian cita-cita apa gitu. Artinya apa? Mereka kuliah di UPY, lulusannya tuh pengen bekerja atau pengen lanjut studi lanjut. Nah kalau yang pengen bekerja silakan itu anak-anak bisa mengikuti grup karir namanya. Tapi kalau yang pengen studi lanjut, pengen dapat beasiswa kuliah lagi S2, baik S2 di UPY maupun S2 di luar UPY, baik di dalam maupun di luar negeri, itu juga silakan bisa ikut grup scholarship. Gitu. Karena di situ nanti Bapak Ibu banyak sekali informasi yang grup karir itu
untuk detik ini yang bermitraan di tempat kami ada 175 perusahaan, dan juga untuk yang perguruan tinggi juga di tempat kami ada 345 itu untuk pemberi beasiswa Bapak Ibu. Nah ini terkadang kelemahannya Bapak Ibu ini adalah nanti ada sinergisitas antara orang tua dengan mahasiswa. Jadi sehingga monggo sekali lagi orang tua mengingatkan supaya anak itu bisa masuk grup salah satu. Harapannya Bapak Ibu setelah lulus dari UPY semuanya kalau yang bekerja bisa lanjut bekerja, kalau yang pengen kuliah lanjut kuliah. Jadi artinya tidak nganggur Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali, berarti sudah mulai diarahkan dari awal nggih Bapak Wakil Rektor 3. Jadi apabila nanti ingin melanjutkan S2 nanti bisa bergabung di grup untuk studi lanjut, tentunya nanti di situ ya di grup scholarship nantinya akan terupdate informasi beasiswa nggih Bapak. Ya, betul, beasiswa S2 kemudian informasi studi lanjut tentunya. Kemudian untuk yang ingin melanjutkan karir setelah lulus lulus kuliah atau lulus sarjana nanti akan disampaikan tentunya informasi terkait lowongan pekerjaan atau di grup karir ada. Di grup karir Bapak. Nanti ada 100 tadi ada sekitar 150 perusahaan digabung di situ. Wah, luar biasa jadi sekali di situ ya. Udah ada. Ya, seperti itu Bapak Ibu wali murid atau wali mahasiswa. Nah, ini sudah ada orang tua dari Bapak Ibu, orang tua yang bergabung dengan kita yang menanyakan melalui kolom chat sudah kita saring ada tiga pertanyaan. Akan tetapi sebelum kita ke pertanyaan akan kami informasikan beberapa pengumuman Bapak Ibu bahwa nanti di tanggal 2, 3, dan 4 ada rangkaian pengenalan kampus di Universitas PGRI Yogyakarta. Kami informasikan kepada Bapak Ibu, barangkali nanti putra-putrinya berangkatnya pagi sekali, kemudian nanti pulangnya sore sekali, karena memang ada 3 agenda untuk tanggal 2, 3, dan 4 September di 2025 ini. Artinya di minggu depan ya Bapak Ibu nanti, kemudian nanti di sekitar bulan Oktober akan ada rangkaian terakhir yaitu malam inaugurasi. Baik, kita untuk pertanyaan pertama untuk Bapak Wakil Rektor 1 untuk bisa mengambil 24 SKS minimal IP-nya berapa ya Pak? Begitu pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Karena tadi ini pasti harapan dari orang tua adalah pengen putra-putrinya lulus cepat Pak. Jadi pengen mengambil maksimal SKS di 24. Nah kira-kira IP atau nilainya itu harus berapa gitu Pak? Ya, makasih Mbak ini untuk pengambilan SKS untuk semester berikutnya syaratnya hanya IPK semester bukan SPK kumulatif bukan. IP semester iya IPK betul. semester sebelumnya minimal 3. Jadi saya yakin bisa minimal 3, hanya minimal 3 aja. Minimal 3 nggih Bapak Ibu, nanti bisa dipantau nilainya juga nggih Bapak. Bisa. Di di Google, di browser nanti bisa dicek di situ begitu. Baik, jadi minimal IP-nya 3 Bapak Ibu. Kalau IP maksimal itu di 4. Jadi masih range-nya di 3 seperti itu. Kemudian nanti kalau di bawah 3 berarti SKS-nya paling tidak 22 atau 20 begitu. Jadi terus dipantau untuk putra-putri Bapak Ibu agar bisa mengambil SKS maksimal di 24 SKS. Akan tapi nanti untuk semester baru di 20 SKS ya Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke Ibu Wakil Rektor 2, pertanyaannya membayar UKT itu apakah membayar registrasi untuk SKS-nya semester 1 ini begitu. Untuk pembayaran UKT yang dimaksud tadi Bu, apakah sudah termasuk untuk registrasi SKS di semester 1 ini? Matur nuwun Mbak Eni. Terima kasih Bapak Ibu atas respon pertanyaannya terkait dengan sistem pembayaran UKT yang berlaku di Universitas PGRI Yogyakarta. Setelah Bapak Ibu membayarkan UKT, maka sudah tidak membayarkan kaitannya dengan besaran dari SKS. Karena UKT itu sudah termasuk di dalamnya. Cuma tadi kami sampaikan bahwa selain biaya kuliah ada biaya tambahan yang terkait dengan beberapa kegiatan yaitu menjadi penciri prodi dan juga beberapa kegiatan lainnya seperti kegiatan KKN, kemudian ujian skripsi, wisuda. Begitu Mbak Heni.
Baik, terima kasih Ibu Wakil Rektor 2. Jadi ini nanti juga untuk biayanya masing-masing program studi barangkali akan berbeda Bapak Ibu, jadi tidak bisa disamakan karena kegiatan di masing-masing program studi juga berbeda. Tapi untuk yang dimaksud registrasi untuk SKS semester 1 itu sudah termasuk dari pembayaran UKT di semester 1 ini. Kemudian yang terakhir untuk Bapak Wakil Rektor 3, apakah benar kalau anak dari anggota PGRI ada potongan UKT? Mohon penjelasannya. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Untuk betul nggih, karena memang kita dari PGRI, namanya juga UPY, Universitas PGRI Yogyakarta. Ya tentunya mau nggak mau, itu memang di bawah naungan PGRI. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan yang orang tuanya guru yang belum mendapatkan beasiswa anak anggota PGRI ataupun guru, silakan untuk segera mengkonfirmasi kepada PMB, tentunya dengan nanti dibuktikan adalah foto keanggotaan PGRI atau foto keanggotaan Bapak Ibu di PGRI, silakan dikonfirmasi kepada PMB, sehingga nanti akan segera kami proseskan untuk mendapatkan beasiswa potongan UKT. Kartu anggota PGRI ya Pak. Iya, ya. kartu Jadi anggota ditunjukkan menggunakan kartu anggota PGRI, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan beasiswa potongan UKT. Nah, ini untuk bagi Bapak Ibu yang barangkali masih ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan karena waktu kita terbatas, nanti bisa disampaikan melalui hotline kami. Barangkali mau dicatat Bapak Ibu di hotline kami yang pertama di 0878 4083 1558. Sekali lagi di 0878 4083 1558. Kemudian yang kedua di 0822 27196665. Nanti bisa ditanyakan di situ apabila ada yang masih belum jelas atau barangkali ingin ditanyakan begitu. Kemudian informasi yang sudah kami sampaikan tadi, sekali lagi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk mengingatkan putra-putrinya bahwa nantinya di minggu depan akan ada rangkaian kegiatan mahasiswa baru, yaitu rangkaian PKKMB, LKM, MTD, dan juga soft skills yang akan disampaikan nanti kegiatannya di tanggal 2, 3, dan 4 September 2025, dan nanti sekitar di bulan Oktober akan ada malam inaugurasi. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, nanti untuk informasi update universitas, Bapak Ibu bisa akses di website kami di www.upy.ac.id, kemudian di media sosial kami di UPY Official, kemudian PMB_UPY, PMB_UPY, @PMB_UPY, kemudian juga ada di TikTok PMB_UPY dan juga UPY Official_ begitu. Kemudian untuk informasi kami ulas kembali tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, dan juga Bapak Wakil Rektor 3 untuk informasi akademik dan juga keuangan di satria.upy.ac.id. Kemudian terkait pengambilan mata kuliah itu ada di Sistem Informasi Akademik Universitas PGRI Yogyakarta. Kemudian untuk update bidang 3 ini lebih banyak di LKA, di Instagram juga bisa diakses Bapak Ibu di Instagram LKA UPY, kemudian di PMB UPY juga bisa. Kemudian untuk nomor tadi, barangkali Bapak Ibu ingin menanyakan apa yang tadi telah disampaikan terkait perkuliahan, kemudian terkait pembayaran, dan juga terkait beasiswa barangkali kemahasiswaan, bisa juga ditanyakan melalui hotline kami karena waktu yang terbatas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Rektor 1, Bapak Ahmad, Ibu Fitri, dan juga Bapak Aji atas rawuhnya dialog bincang kita sore hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di keluarga besar Universitas PGRI Yogyakarta Bapak Ibu. Ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sehat, Bapak Ibu. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup. Awal masalah. Hidup mahasiswa. Udah selesai belum? Awal masalah. Yogyakarta, kota yang terkenal dengan keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan keramahan masyarakatnya. Tidak jauh dari pusat keindahan kota Yogyakarta, berdirilah Universitas PGRI Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa, profesional, inovatif, memiliki komitmen nasional, dan berwawasan global. Universitas PGRI Yogyakarta terletak di Jalan IKIP PGRI 1 Sonosewu, Yogyakarta. Beberapa program studi yang ada di Universitas PGRI Yogyakarta diantaranya program Magister, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Bisnis dan Hukum, Fakultas Pertanian. Universitas PGRI Yogyakarta mempunyai 4 unit kampus terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Perpustakaan, auditorium, laboratorium, ruang perkuliahan yang representatif, dan fasilitas lain sebagai sarana penunjang proses pembelajaran. Tersedia juga unit penerimaan mahasiswa baru yang berlokasi di gedung unit 1. Calon mahasiswa bisa mendaftar secara langsung atau melalui laman website www.pmb.upy.ac.id. Laboratorium kami sudah dilengkapi dengan peralatan yang memudahkan mahasiswa dalam pembelajaran. Ruang kuliah representatif dengan berbagai macam fasilitas membuat nyaman mahasiswa saat proses perkuliahan. Universitas PGRI Yogyakarta juga memiliki tim dosen yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan akademik mereka. Universitas PGRI Yogyakarta memiliki laboratorium pendidikan sejarah terbesar se-Asia Tenggara. Perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta memiliki koleksi buku yang banyak dan beragam, mulai dari buku pembelajaran fiksi hingga non-fiksi. Perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta menyediakan akses ke ribuan buku, jurnal, dan sumber daya digital untuk mendukung kegiatan belajar dan penelitian. Universitas PGRI Yogyakarta menyediakan student lounge, ruang relaksasi yang nyaman dan modern untuk mahasiswa, tempat yang tepat untuk belajar, diskusi, dan bersosialisasi. Fasilitas lain yang tersedia adalah laboratorium bahasa, laboratorium tempat mahasiswa dapat belajar meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Kampus Uni 2 merupakan bangunan yang terletak terpisah dari gedung utama. Kampus Uni 2 dikhususkan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beberapa fasilitas yang ada di antaranya ruang kelas yang nyaman, laboratorium micro-teaching, laboratorium otomotif Prodi PVTO, dan Laboratorium Peradilan Semu Prodi PPKN. Kampus Uni 3 terletak di sebelah selatan gedung pusat. Kampus Uni 3 ditempati oleh Fakultas Pertanian bersebelahan dengan Guesthouse UPY. Fakultas Sains dan Teknologi menempati gedung di sebelah barat gedung pusat Universitas PGRI Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta tidak hanya berfokus pada akademik, tapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan mahasiswa.
kami memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan minat mereka. Kegiatan kemahasiswaan berpusat di Gedung Ormawa Universitas PGRI Yogyakarta. Salah satu fasilitas unggulan lain Universitas PGRI Yogyakarta adalah Agroshop Fakultas Pertanian. Universitas PGRI Yogyakarta, harapan masa depan. Kamu siapa? Aku Fajar. Aku sahabatmu dari masa depan. Andaikan aku percaya kamu datang dari masa depan, mau kamu apa? Aku mau membuat masa depanmu jauh lebih baik. Anggaplah sekarang aku percaya. Kamu harus janji dulu ke aku. Kamu harus janji, kamu bakal nurut sama perkataanku. Kamu daftar ya di Universitas PGRI Yogyakarta. Nanti kita ketemuannya di sana.